Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Puguh Krismantion, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini saya akan membacakan surat At-Tariq juz 30 sebagai tugas mata kuliah Tahsin Al-Quran. Setelah membacakan surat At-Tariq ini, kami akan menjelaskan beberapa hukum bacaan yang terdapat di dalam surat At-Tariq sebagai pemenuhan tugas mata kuliah tersebut di sesi 8. Langsung saja kita baca surat At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Kita lihat dari ayat pertama, was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Di sini terdapat yang pertama adalah hukum bacaan alif lam ma'rifat, yaitu alif lam syamsiyah di antara kedua kata was-samaa'i wat-tariq. At-tariq as-sama. Sama-sama hukum bacaan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini juga terdapat di ayat 2 At-Tariqa, kemudian ayat 3 Ats-Tsaqiba, kemudian ayat 7 Wat-Tara'ib, ayat 9 As-Sarair, fama, kemudian ayat 11 Was-Sama'i Dzatir Raja, ayat 12 As-Sada', kemudian ayat sudah teman-teman, terdapat sampai ke ayat 12. Kemudian terdapat juga bacaan mat wajib mutasil di kalimat was-sama'i. Ma itu adalah mat tabi'i, mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata, sehingga membacanya 2,5 alif atau 5 ketukan atau 5 harokat. Lanjut ayat kedua, di situ ada wa ma adraka mat-tariq. Wa ma di sini ada bacaan mat jaiz munfasil karena mat tabi'i ma bertemu dengan alif di lain kata. Wa ma adraka beda kata, wa ma satu kata, wa itu dan ma itu apa-apa, adraka sesuatu kan ya. Adraka yang menjumpai engkau. Jadi wa ma adraka dan apapun yang kau jumpai itu beberapa kata dalam bahasa Arab, maka ma'a membacanya mat jaiz munfasil. Panjangnya sama seperti mat wajib mutasil, afdolnya 5 harokat. Kemudian ayat 3 tadi sudah ya, asyamsiyah. Meskipun asyamsyah yang an-najmu itu nunnya
dengungkan, karena nun disyiddah berarti ada bacaan gunnah di situ, ada bacaan dengung di situ. Selanjutnya ayat 4, ing kullu ing itu bacaan ikhfa hakiki, nun bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, salah satunya adalah kaf. Ikhfa hakiki juga terdapat dalam ayat 5, falyanzur al insan, kemudian ayat 6 idza fiqa ini, kemudian ayat berapa lagi, ayat 10 mingkuwah milqa, ini ketemu mingku karena ketemu qaf. Kemudian ayat 13 laqawlu fa. Kemudian ayat 16, antara 16 dan 17 kalau misalkan diwasol digabung, waqidu kaida fahmah dafa itu termasuk juga bacaan ikhfa hakiki. Selanjutnya di nafsil lamma silla idgham bila gunnah, karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam, yang mana idgham bila gunnah ini ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf di antara lam dan ro, maka membacanya masuk dengan tanpa mendengung. Ada tidak di ayat yang lain? Sepertinya tidak ada. Insya Allah tidak ada ya, di ayat itulah ada idgham bila gunnah. Lamma gunnah musyaddadah, ma ini matopi'i ya, seperti di ayat yang sama, ha itu juga matopi'i. Sa di ayat 5, insanu itu matopi'i juga. Da di ayat 6, dhafiqa matopi'i juga. Kemudian ala juga matopi'i dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ayat 5. Ayat 5 di sini ada bacaan alif lam qamariyah, yaitu di kata-kata al insanu, alif lamnya alif lam qamariyah karena alif lamnya terbaca, alif lam ma'rifat yang terbaca, tidak seperti asyamsiyah. Al insanu ini alif lam qamariyah. Mimma juga gunnah. Kalau bacaan gunnah di sini ya di dalam ayat 5 ini, kemudian ayat 4 tadi, selanjutnya ayat 7 inna itu gunnah juga. Ayat 13 innahum ayat 15 ini gunnah. Oh iya, untuk ayat-ayat yang sudah dilewati tadi ada banyak bacaan di sini ditemukan qalqalah kubro, wa tariqa atsaqiba, itu bacaan qalqalah kubro. Khuliqa, bacaan qalqalah kubro yang mana qalqalah diwaqafkan di akhir kalimat dalam ayat. Kemudian khuliqa mimma'in ayat 6. Khuliqa mimma ini idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf ya nun mim wawu atau yanmu, maka dibaca masuk dengan mendengung 1/2 alif. Dan juga terdapat bacaan mad wajib ya, lagi-lagi mad wajib ma'in, ini mad wajib. Mad wajib itu terdapat di selain ayat 6 ini tadi ayat 1, ayat 6, kemudian ayat 7 wattaraib, ayat 9 as-sarair,
ayat 11. Was-samai, bacanya panjang. Selain itu ada bacaan idgham bi gunnahnya selain di ayat 6 ini ada di antara ayat 6 dan ayat 7. Dafiqi yakhruju, friyah. Tanwin bertemu ya. Kemudian di ayat 10 kuwatiu, tanwin bertemu wawu. Yang lain juga tanwin bertemu wawu seperti di ayat antara ayat 13 dan 14, ayat 15 dan 16 jika semuanya itu diwasol. Di ayat 7 ada bacaan iklab, yang mana iklab ini adalah tanwin nun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Iklab mengganti nun menjadi mim atau membalik nun menjadi mim dan sambil berdengung 1,5 alif. Hurufnya cuma ba saja. Kemudian innahu ini bacaan mat silah qasirah ketika ada hak dhamir diapit oleh 2 harokat dan tidak diikuti hamzah, maka bacanya panjang 1 alif atau 2 ketukan, 2 harokat. Begitu juga di lafad mana ini? Lafad hi. Hi juga sama. Raj'ihi laqadir. Selanjutnya ada bacaan majais. Majais tadi di mana? Majais. Ada majais tidak ya di sini ya? Kita teliti dulu majais. Adanya mad wajib tadi. Majais. Oh, tidak ada mad jais munfasil. Lebih banyaklah mad jais muttasil. Oh, ada juga mad iwad di mana ada di ayat 15, ayat 16 dan ayat 17. Ada mad iwad yang mana tanwin di akhir kata, di akhir kalimat, di akhir ayat diwakafkan sehingga diganti mad tabi'i. Kaida ruwaida. Nah, insyaallah demikian saja yang dapat bisa kami sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah tahsin Al-Quran. Dari kami banyak kekurangan, banyak kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.